Pernah kebayang nggak? Satu email aja bisa bikin harga saham perusahaan raksasa langsung terjun bebas di pagi hari. Gini nih cerita Ayu. Dia adalah manajer super brilian di PT Abadi Jaya, perusahaan properti yang nilainya triliunan. Selama bertahun-tahun, Ayu kerja mati-matian. Sering pulang jam 2 pagi. Semua demi perusahaan dan impiannya. Tapi dia punya bos, namanya Pak Rahmat. Tipikal CEO yang merasa dia adalah raja, dan semua orang di bawahnya cuma pion. Pak Rahmat ini sering banget meremehkan dan menyudutkan Ayu, terutama karena dia tahu Ayu ini cerdas banget. Puncaknya terjadi saat acara ulang tahun perusahaan. Gala dinner mewah dengan 300 tamu penting, investor, bankir, pejabat. Malam itu, Ayu diminta mempresentasikan proyek barunya yang dipuji-puji sangat inovatif. Auditorium hening. Semua orang terkesan. Pak Rahmat naik ke panggung untuk memberikan kata penutup. Awalnya dia memuji-muji, bilang proyek ini bagus berkat bimbingannya. Terus, tiba-tiba dia geser ke Ayu dan bilang, tapi sebagus apapun proyeknya, tetap saja ini dikerjakan oleh seorang wanita. Kemudian Pak Rahmat melanjutkan, proyek ini perlu sentuhan maskulin untuk benar-benar sukses di lapangan. Maksud saya, dia terlalu emosional. Bayangin deh, 300 pasang mata langsung tertuju ke Ayu. Keheningan yang mematikan, hanya suara sendok beradu yang terdengar. Pak Rahmat tertawa kecil, menganggap ini candaan. Tapi Ayu tahu, itu bukan candaan. Itu penghinaan publik. Air mata Ayu langsung mendesak keluar. Dia mencoba menahannya, tapi rasa dipermalukan itu terlalu besar. Dia langsung lari meninggalkan panggung. Lari melalui kerumunan yang canggung. Semua orang melihatnya. Sesampainya di rumah, emosi campur aduk. Marah, sedih, dan yang paling parah, rasa dikhianati setelah semua pengorbanan. Tapi setelah menangis sebentar, matanya jadi dingin. Bukan amarah, tapi kalkulasi yang mengisi kepalanya. Dia ingat satu hal, selama bekerja, Ayu selalu menyimpan cadangan asuransi jika terjadi hal buruk. Beberapa bulan lalu, dia menemukan dokumen internal tentang manipulasi laporan keuangan perusahaan di proyek lama. Ini bukan sekadar salah catat. Ini adalah skandal besar yang kalau terungkap, bisa menghancurkan reputasi PT Abadi Jaya secara instan. Ayu menyalin semua file itu ke USB terenkripsi dan menyimpannya di tempat aman. Dan malam ini, setelah dihina di depan 300 orang penting, Ayu memutuskan, saatnya kartu as ini dikeluarkan. Dia duduk di depan laptop. Tujuannya jelas, Badan Pengawas Pasar Modal dan beberapa media investigasi besar. Emailnya singkat, hanya satu paragraf pengantar dan lampiran yang menjelaskan detail manipulasi tersebut. Dia memastikan email itu dikirim dari alamat anonim yang tidak bisa dilacak, sepenuhnya aman. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan cuma karir, ini soal menghancurkan kerajaan seseorang. Pukul 3.03 pagi, Ayu tarik napas panjang. Dia menekan kirim. Setelah itu, dia mematikan laptop dan tidur. Tidur yang paling nyenyak setelah sekian lama. Paginya, Ayu bangun agak siang. Dia sengaja tidak langsung mengecek berita atau email kerja. Tapi sekitar jam 9 pagi, ponselnya mulai bergetar non-stop, bukan notifikasi biasa. Dia buka Twitter dan portal berita. Dan benar saja, di mana-mana terpampang judul yang sama. Informasi yang dia kirim langsung meledak. Media-media besar sudah mengonfirmasi keaslian dokumen tersebut. Lalu, Ayu membuka aplikasi trading saham. Dan, semua yang berhubungan dengan PT Abadi Jaya langsung merah pekat. Dalam hitungan jam, saham perusahaan anjlok lebih dari 20%. Kerugiannya, ratusan miliar rupiah. Grup WhatsApp kantor Ayu langsung heboh kayak kapal mau tenggelam. Semua panik, saling menyalahkan. Pak Rahmat, yang kemarin sombong di panggung, sekarang harus menghadapi penyelidikan serius dari regulator.
Beberapa jam kemudian, Ayu menerima pesan dari HRD dan Pak Rahmat sendiri. Mereka meminta dia segera kembali ke kantor. Mereka menduga ada whistleblower dari dalam, tapi tak ada yang tahu itu Ayu. Dia terlalu pintar untuk meninggalkan jejak. Dia membalas pesan HRD hanya dengan satu dokumen, surat pengunduran diri. Pengunduran diri yang berlaku efektif saat itu juga, tanpa basa-basi perpisahan atau klarifikasi. Beberapa minggu kemudian, nasib Pak Rahmat sudah jelas. Dia dicopot dan diinvestigasi. Citra Abadijaya hancur lebur. Ayu tidak perlu berteriak di panggung untuk membalas dendam. Dia hanya perlu mengirimkan kebenaran yang tersembunyi. Dia membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan ada di gelar atau jabatan, tapi di informasi yang kita miliki. Nah, dari kisah Ayu ini, kita belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan orang yang diam dan teliti. Gimana menurut kalian? Apakah balas dendam Ayu ini setimpal? Komen di bawah dan kasih tahu pendapat kalian ya.